Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perawat Intan. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD. Ibu sebelumnya bisa menyebutkan nama dan alamat Bu? Saya Aprilia dari Boyolali, Bu. Baik Bu, tujuan dari pendidikan kesehatan ini yaitu agar Ibu mengetahui tentang apa itu kontrasepsi IUD dan indikasi dan kontraindikasi untuk pemasangan kontrasepsi IUD ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Waktunya kira-kira 5-10 menit ya Bu. Menjelaskan tentang apa itu kontrasepsi IUD ya Bu. Jadi kontrasepsi IUD atau intrauterine device adalah suatu alat kontrasepsi yang pemasangannya dilakukan dengan cara memasukkan alat berbentuk T ke dalam rahim. KB spiral merupakan alat kontrasepsi yang efektif dan aman. Jenis KB spiral. Yang pertama, KB spiral inert seperti lippes, loop, dan Chinese syringe. Yang kedua, KB spiral yang mengandung tembaga seperti CUT380A, CUT200C, Novate, CUT380A. Yang ketiga, KB spiral yang mengandung hormon progesteron seperti progestaset dan levonorgestrel seperti levanol. Kontraindikasi pemakaian IUD. Yang pertama, kehamilan. Yang kedua, peradangan pada alat kelamin. Yang ketiga, kecurigaan tumpang ganas pada alat kelamin. Yang keempat, tumor jinak pada rahim. Yang kelima, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat. Yang keenam, bentuk rahim yang tidak normal. Sekarang indikasi pemakaian IUD ya Bu. Yang pertama, ibu yang masih berada pada usia reproduktif. Yang kedua, ibu yang belum pernah hamil tetapi ingin menunda kehamilan. Yang ketiga, ibu yang ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Yang keempat, ibu yang setelah melahirkan tidak menyusui bayinya. Yang kelima, ibu menyusui yang menginginkan menggunakan kontrasepsi. Yang keenam, ibu yang setelah abortus dan tidak ada tanda infeksi. Yang ketujuh, ibu yang tidak menghendaki metode hormonal. Yang kedelapan, ibu yang tidak nyaman untuk mengingat minum pil setiap hari. Selanjutnya, kelebihan dari kontrasepsi IUD. Yang pertama, keefektifannya segera setelah dilakukan pemasangan. Yang kedua, mempunyai manfaat jangka panjang, bisa sampai 10 tahun dan tidak perlu diganti. Yang ketiga, sangat efektif karena tidak harus mengingat-ingat minum pil setiap hari. Yang keempat, tidak berpengaruh terhadap kualitas dan volume ASI. Yang kelima, tidak mempunyai efek samping hormonal karena mengandung bahan tembaga. Yang keenam, tidak memiliki interaksi dengan obat-obatan. Yang ketujuh, dapat langsung dipasang segera setelah melahirkan dan sesudah abortus apabila tidak ada infeksi. Yang kedelapan, dapat digunakan sampai menopause, 1 tahun atau lebih setelah haid terakhir. Kekurangan dari kontrasepsi IUD. Yang pertama, memerlukan prosedur medis termasuk pemeriksaan pelvis. Yang kedua, tidak dapat memberikan pencegahan terhadap infeksi menular seksual. Tidak baik digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual. Yang keempat, tidak baik digunakan pada perempuan yang sering berganti pasangan. Yang kelima, tidak dapat melakukan pelepasan KB spiral sendiri. Yang terakhir, harus memeriksa posisi benang KB spiral dari waktu ke waktu. Efek samping dari KB IUD. Yang pertama, perubahan pada siklus haid yang lebih lama dan banyak. Yang kedua, saat haid lebih sakit. Yang ketiga, kadang-kadang terdapat perdarahan sedikit di luar siklus haid. Untuk pemasangan dan pelepasan IUD hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter maupun bidan ya. KB IUD bisa dipasangkan 48 jam setelah persalinan. Jika terlambat, seringkali dokter menyarankan untuk memasang IUD dimulai dari 6-8 minggu setelah persalinan. Setelah pemasangan IUD disarankan untuk melakukan kontrol setiap 1 minggu ataupun 1 bulan sekali. Pemasangan untuk melihat posisi IUD di dalam rahim. Baik Bu, saya telah selesai memaparkan materinya ya Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik Bu, kalau begitu ini buat Ibu ya, bisa dibaca-baca lagi. Baik, kalau
Begitu saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.